Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, lebih baik kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Pak. Sebelum belajar supaya diberi keberkahan dan kemudahan, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya. Arya Prayoga, Hadir. Deva Aprilia, ada Bu. Nurwa Khairul, Hadir. Egi Pratama, Hadir Bu. Elsa, hadir. Rizky, Hadir. Fahrijal, Hadir. Hana Nur Fadilah, hadir. Elsie Fernanda, hadir. Karina Maulida, hadir. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu Karina. Linda, hadir. Muhammad Haji Wahyudi. Iya Bu. Iya Bu. Oh iya, ini kemana? Rumah saudara. Mala Febrian, hadir. Mala Azhari, hadir. Nadia Anton. Kamu sama mudah-mudahan Nadia cepat sembuh ya. Amin. Nadila, hadir. Nisa Nuraini, Di scan Bu. Nova Elia, hadir. Novita Reprianti, hadir. Farhan, Hadir. Randi, Hadir Bu. Lipa, izin Bu. Liswan, Hadir. Yusef, Hadir. Erina, Erina punya baru ya? Iya. Di
Ya, terima kasih. Pak, ayo. Berdiri Bu. Ya. Ini Bu, virus rasa rasa latin, yaitu virion yang kurang diracun. Virus seringkali mengalami perkembangan sehingga dia sulit untuk mati bahkan untuk hilang. Juga virus akan menutup kemungkinan akan adanya varian-varian baru yang akan meracuni manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan materi kemarin tentang virus? Silakan, siapa? Oh, Khadija. Ya, boleh. Ya, boleh. Khadija. Ya, jadi mengenai materi kemarin jelaskan bahwasanya manfaat virus bagi kehidupan kita. Ya, terutama pada bidang medis ya, virus digunakan sebagai sarana pengobatan atau sarana untuk membuat vaksin karena virus itu mengandung protein, nah jadi protein ini digunakan untuk membuat sebuah vaksin. Dan juga virus itu digunakan sebagai bioteknologi pada pembuatan tanaman atau untuk membudidaya tanaman sehingga ramah lingkungan. Dan juga virus juga ada seorang ilmuwan dari Inggris kebetulan menemukan sebuah cara untuk menggabungkan virus dengan unsur heron atau besi untuk membuat sebuah kapasitor yang juga membuat kapasitor yang listrik. Dan masih banyak lagi ya untuk manfaat virus bagi kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang ada lagi yang mau menambahkan? Ya, boleh. Di sini saya ingin menambahkan selain materi manfaat itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Dari materi yang kemarin yang saya masih ingat, yang pertama ada namanya penyakit cacar cacar paru disebabkan oleh virus orthopox virus. Kemudian ada flu virus influenza atau parina influenza. Kemudian ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV atau human immunodeficiency virus. Kemudian ada flu burung yang disebabkan oleh HPAIV atau high pathogenic avian influenza virus. Kemudian ada PTO yang disebabkan oleh virus NCD. Yang terakhir yang saya ketahui ada mosaik, itu disebabkan oleh virus EMV atau tobacco mosaic virus. Nah, aku tanya, selain virus ada lagi nggak yang menyebabkan penyakit itu apa saja? Bakteri. Memang bakteri semuanya jahat ya? Tidak. Mikroorganisme contohnya apa? Tape, pembuatan tape itu kan menggunakan bakteri baik. Fermentasi atau ada juga kimchi seperti hal seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Nah, coba kasih semangat lagi. Terima kasih.
silahkan untuk di tesnya kerjakan. Itu kasih waktu ya, selama 5 menit cukup. Bu, ini apa yang baru? Oh, di saja kalau nggak bawa handphone, ini ibu ada di sini ya. Ada yang di print, kerjakan di sini ada ya. Sudah bisa Pak? Bisa. Ya, sebisanya aja ya. Susah nggak? Susah. Apa-apa, ini kan baru tesnya nanti proses di pertemuan kedua harus sudah bisa isinya ya. Siap, Bu. Tiga menit lagi ya. Untuk yang pertama itu cek saja. Itu untuk analisis ya. Pengelompokan tinggal dicek saja. Udah keluar 5 ya.
yang akan kalian buat dan bagaimana sih membuat produk bioteknologi konvensional itu ya. Oke, siap. Ibu akan berikan LKPD-nya. Nah, sekarang kalian kembali ke kelompok masing-masing yang kemarin sudah ditentukan. Silakan. Kemarin itu ada kelompok ada kelompok meja, kelompok transistore, silakan kalian di situ tulis nama kelompoknya. Jadi di sini kan ada kelompok Charles Darwin. Mana kelompok Charles Darwin? Ini ya. Kelompok Mendel. Ya, kelompok Aristoteles itu. Kelompok Francis
Kalau masih belum ini, belum menemukan kalian boleh buka internet, silakan ya. Sampai ke kantor. Sudah ditemukan persiapan untuk anak mengerjakan nanti ini membagi pembuatannya mau kapan kalau bagaimana silakan mau apa anaknya mau kapan kreatif Terima kasih.
Sudah membuat EWR dan sedikit modifikasi Bu. Modifikasinya apa? Sedikit di warna-warna yang putih dan juga seperti yang membuat biar Ya, temanya enak ya. Boleh ya. Tempe kalau ini gimana? Sudah mulai punya ini modifikasi produk? Sudah. Ya mau buat produk apa? Kreatif ya ini semuanya. Ini mau kita semua ya bahasa apa sih? Variasi bahasa ada kesulitan? Misal tidak demikian. Rencana jadwalnya sudah judul proyek kita buat rencana jadwal dan hari kita buat boleh melalui foto, video, atau video call.
Selesai perencanaan proyeknya mau seperti apa ya, silakan selesaikan.
Donat. Kelompok Louis Pasteur? Resiko. Berarti beda-beda ya semuanya, nggak ada yang sama. Hebat-hebat sekali ya. Kalian nanti udah menyusun perencanaan proyek-proyeknya kan? Mau kapan nih proyeknya? Langsung beli produknya itu. Terus untuk menyusun jadwalnya kalian mau kapan? Hari Selasa. Ya, karena kan kalau untuk kafe, kafe singkong, kafe ketan itu kan membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu minimal berapa hari? 3 hari. Nah, membutuhkan waktu 3 hari. Jadi praktikunya harus dimulai di hari Selasa. Ya boleh, mau sekarang, mau besok, boleh. Karena nanti di pertemuan selanjutnya di hari Selasa ya, itu kalian harus sudah jadi ya produknya sudah berhasil. Kalaupun misalnya ada yang gagal, tidak apa-apa. Kalian nanti presentasikan saja ya. Mau berhasil, mau gagal, yang penting kalian sudah melakukan, sudah berusaha untuk membuat proyeknya ya, produknya. Nanti kalian presentasikan ya untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sekarang sudah bisa menentukan jadwalnya. Kalau ini mau kapan? Hari ini. Ya. Kalau kelompok ini? Kamu bisa Yang lainnya? sama. Berarti semuanya mau merancang dari mulai hari ini ya. Ya. Nah, menyusun jadwalnya juga. Sedikitnya untuk mengulas mengenai bioteknologi, ada yang belum paham nggak? Boleh nggak? Misalnya kalian nanti sekarang boleh bertanya ke ibu, mau bertanya tentang bioteknologi konvensional yang belum kalian ketahui, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Itu bahan ajarnya sudah dibaca kan? Sudah. Silakan mau kalian sekarang baca dulu bahan ajarnya, kalian pahami di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Sudah dipahami? Ya, boleh. Ya, pertanyaan Ya. jadi pertanyaan saya, apakah keluarga lain atau kamu juga menggunakan bioteknologi bakteri seperti ini? Ya, sama. Sebenarnya ini ya, kalau untuk bioteknologi yang seperti minuman keras itu ya, anggur merah, minuman keras, nah itu juga sama menggunakan mikroorganisme dan tanpa adanya udara sama sekali ya, ditutup rapat selama berbulan-bulan lamanya gitu. Jadi lama sekali waktunya kalau untuk seperti itu ya, minuman keras seperti itu. Jadi lama waktunya sampai berbulan-bulan, sampai ada level tahun juga ada gitu. Kalau ini menghasilkan yang bagus lagi, ada yang menggunakan mikroorganisme seperti tape ketan. Ketika kita membuat tape ketan, sebenarnya airnya kalau lama kelamaan itu juga bisa seperti kayak minuman keras gitu. Memang seperti minuman keras kalau sudah kita timbun berbulan-bulan dari air tape tersebut juga gitu. Ya makanya karena kan kalau untuk fermentasi seperti itu ya, itu sama sekali kalau untuk bahasa ininya anaerob ya, jadi sama sekali tidak menggunakan oksigen, tidak ada oksigen di situ. Nah maka dari itu, karena tidak ada oksigen di situ kan ada bakteri itu tumbuhnya ya di situ. Jadi bakteri bisa merubahnya itu ketika tidak ada udara sama sekali gitu. Nah, makanya makanan atau minuman akan berubah gitu. Nanti kalian di sini kalau untuk pembuatan tape ya, tape ketan harus ditutup rapat kan? Ya harus ditutup rapat. Yogurt juga sama, yogurt apa ya? Yogurt juga sama, nanti ditutup rapat. Nah di sini kalian sudah paham kan mengenai cara kerjanya seperti apa? Sudah. Kalau kelompok ini buat apa? Tempe. Kalau tempe itu menggunakan apa? Mikroorganismenya? Rhizophus oryzae. Ya, itu. Kalau kelompok ini menggunakan mikroorganisme
digunakan mikroorganisme itu untuk pembuatan yogurt. Bahan-bahannya apalagi selain itu? Ya susu ya, susu apalagi? Itu susunya harus di apa dulu? Ya dipanaskan, didinginkan dulu berapa derajat Celcius? Ya 80 sampai 100 bisa ya. Nah itu untuk perebusannya, perebusan susunya nanti bisa dicampurkan gitu ya dengan lactobacillus bulgaricus. Nah itu sudah paham semuanya? Paham. Ya. Apakah ada peran bioteknologi dalam produksi obat-obatan modern itu? Ada. Nah bioteknologi modern itu biasanya digunakan obat-obatan antibiotik. Nah antibiotik itu juga menggunakan mikroorganisme gitu, ada yang menggunakan mikroorganisme. Jadi antibiotik biasanya itu untuk digunakan untuk yang rumah dalam gitu. Jadi penyakit dalam itu suka menggunakan apa sih, ada obat antibiotiknya gitu. Nah itu. Nah kecuali kalau obat sakit hati tidak ada obatnya ya. Apa tuh yang lain? Bisa cari yang lainnya. Iya. Jadi jangan takut sakit hati karena ada ya. Iya. Minuman 3%. Nah itu terus sebenarnya ya untuk bioteknologi konvensional ini banyak sekali ya remaja-remaja sekarang itu melupakan seperti tape ketan, tidak suka sama tape ketan gitu. Ada yang di sini ada yang tidak suka sama tape ketan? Suka. Ada yang masih tidak suka? Tidak. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang tidak suka gitu sama tape ketan. Nah disinilah inilah tantangan kalian membuat tape ketan ya. Disinilah kalian akan bisa memahami gitu ya pentingnya bioteknologi konvensional, dan itu sangat menguntungkan ya bagi kehidupan sehari-hari. Itu produk konvensionalnya. Terus sekarang kan anak-anak sekarang kalau dulu kan buat donat, sekarang juga donat ada. Tapi sekarang ada pizza gitu. Merupakan donat yang biasa-biasa karena lebih suka sama pizza. Nah sekarang banyak seperti itu. Tapi sebenarnya itu karena kan perkembangannya, perkembangan zaman, modifikasi makanan sehingga makanan tersebut bisa lebih menarik. Nah kalian juga nanti ketika praktikum ya, kalian membuat suatu produk atau proyek kalian, nanti kalian boleh ya mau dimodifikasi seperti apa makanannya, boleh gitu nanti mau dimodif. Misalkan di sini ada tape singkong, mau pakai warna tuh boleh, dan juga jadi terserah itu kalian nanti akan mempunyai kreasi sendiri ya. Donat misalnya, donat itu toppingnya bisa sama keju ya, apalagi kayak seres ya. Nah itu. Nah terus untuk yogurt itu juga kan ada bisa kan kita dimodif ya dari rasa apa? Strawberry, jadi kita menggunakan berbagai rasa yang nanti untuk kreativitasnya. Nah itu, jadi kalian sekarang sudah siap untuk melakukan proyeknya? Ya. Terima kasih ya. Terus di sini Ibu mau tanya, kalian sudah bisa membedakan nggak ini produk konvensional dengan produk yang modern? Bisa? Belum. Ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Untuk produk bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme ya seperti makanan
mekanisme selain yang kalian buat apa lagi? Ada apa lagi? Waktu saja itu. Iya, bisa. Ojol, beca, nata bego, nata koko, banyak ya. Apa lagi? Ya, tauco, ya, kalian tahu tauco kan? Tauco, namanya apa lagi tauco? Tauco, nama lagi tauco? Tauco, tauco. Kita ya tidak boleh kalian ini juga udah mulai punya perencanaannya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa lancar ya untuk membuat produk-produknya. Intinya kalau untuk pembuatan produk bioteknologi konvensional itu ada yang memerlukan waktu ya, dan ada yang tidak memerlukan waktu yang lama. Makanya dari mulai hari ini itu harus sudah menyiapkan bahan, harus sudah mulai untuk mengerjakan proyeknya. Nah, karena minimal 3 hari ya untuk KP apalagi ya, KP itu minimal 3 hari gitu. Jadi harus sudah kita rencanakan dari sekarang. Makanya KPD-nya semua sudah diisikan ya sampai dengan penyusunan jadwal kan. Nah, untuk memonitor kemajuan proyek nanti kalau kalian mau prakteknya seperti apa gimana, nanti kalian buat videonya atau fotonya. Mau misalnya ibu saya sedang praktek nih, boleh video call sama ibu ya untuk memonitor hasil. Nah, nanti pasti akan selalu dimonitor sama ibu ya setiap kelompoknya. Kelompok ini gitu sudah menjalankan proyeknya belum, nanti ditanya sama ibu ya. Kelompok ini sudah belum proyeknya, nanti pokoknya akan selalu dimonitor sama ibu untuk proyeknya. Nah, itu. Nah, dengan selanjutnya itu pengalaman baik. Nah, pengalaman baik hari ini, coba kalian punya pengalaman baik seperti apa sekarang? Saya ya tulis pengalaman baik saat belajar itu apa seperti apa? Ya, seperti sekarang belajar dulu, boleh. Oke, jadi untuk pengalaman baik yang saya dapatkan pada hari ini yaitu tentang bagaimana cara mengolah makanan, khususnya makanan yang sekarang di bioteknologi konvensional. Jadi kami anak-anak generasi muda ini dari mengetahui bagaimana cara membuat tape ketan, tape singkong yang kita hanya tahu seadanya saja, tapi kita tidak tahu cara pembuatannya. Tapi kali ini kita akan bereksperimen dan membuat tape ketan, tape singkong, yogurt, apalagi kan yogurt itu sekarang tuh lagi marak-maraknya ya Bu. Tapi kita tidak tahu cara membuatnya. Nah, sekarang mungkin kami pun akan segera mengetahui dan mungkin nanti bisa membuat produk mungkin dengan kelas ini, dengan membuat produk tape ketan, tape singkong, donat, kemudian tempe yang dimodifikasi katanya tadi, terus yogurt juga. Jadi mungkin pengalaman baiknya adalah mendapatkan ilmu yang baru seperti itu. Ada lagi yang mau menyampaikan pengalaman baiknya? Oh ya, saya Ya, berdiri saja. Silakan pengalaman baiknya seperti apa Pak Bija? pengalaman baiknya pada hari ini cukup baik ya. Jadi saya juga jadi tahu itu bahwasanya makanan yang kita makan itu pakai bakteri itu. Jadi baru tahu itu kemarin Bakteri baik ya? Ya, ada bakteri baik. Kemarin itu saya nyangka itu kalau bakteri itu semua tidak ada. Tapi pada hari ini bahwasanya tempe yang kita makan sehari-hari pada opor atau korek itu sebenarnya dibuat dari bakteri. Dan juga masih banyak tadi pengalaman baik yang saya dapatkan, bahwasanya saya akan membuat video jadi tahu step by step dan prosedur untuk membuat video tersebut. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Nah, intinya tidak semua bakteri itu jadi
Udah? Gak ada lagi? Ada. Nah, intinya suatu pengalaman baik di sini kita bisa mengetahui berbagai macam produk-produk bioteknologi yang awalnya ternyata kirain kita makannya begitu enggak dibantu sama bakteri gitu, dan ternyata dibantu sama bakteri itu. Nah, jadi tapi bakteri itu kan baik. Nah, di pencernaan Lactobacillus bulgaricus itu baik ya, jadi bisa melancarkan pencernaan. Nah, itu kelebihannya. Jadi setiap produk itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, seperti itu. Ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, berdiri. Boleh. Elsa, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan bisa kita dapatkan dari sekarang itu yaitu bioteknologi konvensional yang mana memanfaatkan dari bakteri atau jamur yang enzimnya dia suka itu bisa dijadikan fermentasi pada bioteknologi konvensional tadi. Terus kesimpulan bisa kita ambil bahwasanya tidak semua bakteri itu menimbulkan virus atau bakteri yang jahat yang menimbulkan penyakit saja, tetapi bakteri ini bisa digunakan bagi kita untuk melakukan kehidupan sehari-hari seperti tadi yang suka untuk fermentasi makanan. Mungkin kesimpulan dari itu ya. Masih semangat? Terima kasih. Nah, setelah kesimpulan di sini, terima kasih Elsa sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Nanti kalian selesaikan nanti mau beli bahan, mau mulai proyeknya silakan ya. Semoga lancar ya untuk proyeknya. Nah, ini ada refleksi. Ya, refleksi hari ini yang pertama, bagaimana pengalaman kalian dalam mengerjakan proyek ini? Bagaimana? Boleh panitia, boleh. Ya, bagaimana? Bagaimana pengalaman Anda dalam mengerjakan proyek ini? Jadi katanya udah kelihatan dapurnya. Bahwasanya banyak sekali pengalaman daripada proyek ini. Yang pertama, pengalaman yang luar biasa itu dari awalnya kita mengetahui bahwasanya bakteri itu digunakan untuk pembuatan makanan yang kira-kira sehari-hari tahu. Yang kedua, juga menjadi bisa atau menjadi mampu untuk membuat suatu produk dari hasil fermentasi daripada bakteri ini. Yang selanjutnya pengalamannya itu berbuat dan berinteraksi dan bersosialisasi bersama kawan-kawan dalam proyek ini. Dan yang selanjutnya pengalaman yang sangat luar biasa juga karena ada apa itu namanya cukup seru gitu dalam berdiskusi juga beda pendapat, tapi itu membuat kita semakin banyak belajar lagi. Mungkin cukup sekian dari saya pengalaman. Ya, terima kasih. Untuk refleksi yang kedua, apa yang paling Anda sukai dan paling menantang dari pengerjaan proyek ini? Silakan di-share. Baik, dari pertanyaan kedua yang paling menantang yaitu sangat menantang bagi saya dikarenakan pembuatan donat takutnya tidak berkembang sehingga saya sangat takut untuk gagal. Jangan takut gagal ya, yang penting sudah berusaha. Nah, apa kesulitan atau hambatan yang kalian temui dalam pembuatannya? Ya, terus ya dalam pembuatan proyeknya. Untuk kesulitan hambatan dari pembuatan dalam kegiatan teknologi
kelompok kami yaitu pembuatan HP singkong, yaitu dalam pencarian bahan-bahan. Salah satunya itu lagi karena kami berada di lingkungan yang pedesaan, jadi agak sulit untuk pencarian lagi. Kemudian yang kedua itu dalam menakar takaran untuk fermentasi. Jadi jika proses itu takutnya malah menimbulkan rasa pahit seperti itu. Mungkin itu kesulitan dalam kerjaan ini. Anak-anak, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai, dan nanti untuk pertemuan berikutnya berarti ada presentasi, terus pengujian hasil. Nanti kalian proyeknya dibuat ya, nah dibuat sebaik mungkin dan nanti akan dipresentasikan. Nah, terus nanti ketika presentasi kalian juga produknya harus dibawa ya, otomatis karena di situ ada pengujian hasil. Nanti si produknya itu bisa kalian sebarkan ke kelompoknya biar mencoba, nanti akan dinilai dengan temennya, bukan hanya ibu yang menilai, nanti teman kalian juga akan menilai. Nanti untuk yang paling hebat nih makanannya, nilainya paling bagus, nanti sama ibu akan dikasih reward ya. Terima kasih juga untuk tadi yang sudah menjawab kesimpulan, sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ibu, sudah menjawab refleksinya. Nah, sekarang kalian boleh berekspresi nih. Dari pembelajaran hari ini, coba kalian tunjukkan ekspresi kalian. Mau gambar sedih, smile, atau mau gimana? Coba ibu pengen lihat ekspresi kalian sekarang setelah selesai pembelajaran hari ini. Coba visual aku. Visual aku. Coba ada yang ikut-ikut nih ekspresinya. Ada yang sedih. Ingin menjadi lebih seperti apa lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya, semoga lebih heboh lagi ya. Pokoknya kalian nanti persiapkan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Pokoknya nanti ada reward dari ibu untuk produk yang paling baik ya di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa dulu sebelum pulang. Mau dipimpin sama siapa? Saya boleh. Atas pelajaran dan mudah-mudahan keberkahan pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai.